Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Yuyun dan Pak Yoko serta teman-teman. Sebelumnya mohon izin kami di sini mau melakukan wawancara dengan Bu Yuyun dan Pak Yoko berkaitan dengan mata perkuliahan perencanaan dan pengembangan kurikulum, terutama mengenai topik desain pengalaman belajar peserta didik. Pertama, menurut Bapak dan Ibu, apa sih tujuan pembelajaran menurut Bapak dan Ibu? Kalau definisi tentu saja kan apa yang akan kita capai ya. Tujuan pembelajaran ini kita mengambilnya dari awalnya kita ngambil dari capaian pembelajaran. Kemudian kan di breakdown ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai, apakah nanti tercapai atau tidaknya pada pelaksanaan proses pembelajaran. Misalnya ketika saya mengambil materi procedure text ya, untuk text writing misalnya, karena writing itu cenderung nanti produk yang harus dihasilkan, tujuan pembelajarannya tentu saja akan menyebutkan siswa mampu untuk membuat sebuah teks procedure sederhana atau menyusun teks procedure sederhana. Dan untuk speakingnya tentu saja tujuan pembelajarannya tentu saja salah satunya adalah untuk bagaimana siswa bisa mempresentasikan procedure text yang sudah mereka buat dalam skill writing ya. Jadi dipresentasikan, nanti kita otomatis menilai dalam speakingnya. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti tujuan itu disesuaikan oleh materinya apa, tujuannya menyesuaikan. Oke. Baik, untuk kedua, kan Bapak dan Ibu udah mengajar peserta didik ya, berarti sudah tahu karakter dan juga kemampuan mereka. Terus bagaimana posisi kemampuan peserta didik itu jika dilihat dari tujuan pembelajaran? Ya, di awalnya tentu saja kan masuk ke naratif. Sebelumnya kita membahas dulu simple past tense ya. Nah, untuk naratif sebagai pemantik apa ya Pak namanya, untuk membangkitkan mereka tentang cerita-cerita dongeng-dongeng itu ya, kita menanyakan dulu, kalian pernah mendengarkan, tahu nggak dongeng-dongeng yang sudah pernah kamu baca di bukunya? Karena sebagian besar anak-anak sekarang saya tanya, kalian tahu cerita Cinderella nggak? Kamu tahu cerita Snow White nggak? Itu yang cowok terutama ya. Nah, membangkitkannya untuk mereka mengingat kembali cerita-cerita yang waktu mereka masih kecil, yang pernah mereka dengar dongeng-dongeng itu apa saja. Itu posisinya memang harus benar-benar kita dari awal, dari mulai dasar lagi ya, dari mulai yang cerita yang paling sederhana lah. Nah, kita mulai mengangkatnya itu dari cerita-cerita yang mereka familiar, posisinya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan menurut Bu Yun, apakah tujuan pembelajaran itu penting ya? Tentu saja penting, karena kalau nggak ada tujuan pembelajaran, apa yang mau kita capai bingung jadinya, kan nggak ada arahnya. Jadi supaya terarah apa yang mau kita capai, ya harus dicantumkan tujuan pembelajaran tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam pendekatan UBD terdapat 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu menentukan unjuk kinerja untuk meraih aspek-aspek tersebut? Kita unjuk kerja kan banyak ya, jadi mungkin pas pengen mampu menjelaskan, yaitu biasanya dengan presentasi. Berempati, kita ajak mereka kerja kelompok. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kita ambil dari aspek tadi, kita sesuaikan dengan bentuk unjuk kerja. Pertanyaan selanjutnya yaitu kriteria apa saja yang akan dinilai? Ya, tergantung ya. Kalau misalnya ada presentasi dalam bahasa Inggris, itu kan speaking, berarti pronunciation-nya kita ambil, fluency-nya juga bisa, tingkat keberagaman vocab atau strukturnya itu, jadi beda-beda. Jadi disesuaikan dengan bentuk unjuk kerja yang di. Jadi kalau pas unjuk kerjanya drama, ya bisa diambil mungkin dari kerjasamanya atau teamworknya seperti apa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak dan Ibu melibatkan semua peserta didik dalam pembelajaran dan melakukan unjuk kinerja? Ya, salah satunya tadi dengan presentasi ya. Sebelumnya mereka melakukan diskusi. Dari diskusi tiap kelompok kan nanti akan harus bisa menyampaikan apa yang mereka diskusikan. Dari situ keterlibatan siswa otomatis
hampir semua harus terlibat ya, dari diskusinya, ketika mereka maju ke depan untuk presentasi pun tidak dalam bentuk hanya presentasi saja, mempresentasikan secara global, tapi bisa juga menggunakan gallery walk itu ya, tiap-tiap kelompok harus mempresentasikan window shopping, itu mereka jalan-jalan, dan mereka juga harus bisa menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan dari keliling-keliling, itu juga bisa. Jadi ada banyak cara sih sebetulnya ya Pak ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Ovi. Terkait situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik itu tertarik dengan pelajaran? Kalau saya kan kondisi anak itu beda-beda ya saat itu dan hari lain. Jadi kalau misalnya anak itu lagi moodnya baik, biasanya saya ajak serius. Tapi kalau mungkin mereka lagi bad mood atau sebagainya, itu saya ajak mereka harus mungkin dengan outdoor atau bermain lah, biasanya saya ajak mereka, karena dengan itu mereka tidak terbebani untuk belajar. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga meningkatkan minat peserta didik itu? Kalau pendekatan tentunya kita sebelumnya kan ketika membuat modul ajar kan kita harus menentukan mode pembelajarannya seperti apa. Nah, supaya siswa itu fun ya, tidak terlalu terbebani dengan pembelajarannya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Yoko, kita membuat setelah menentukan mode pembelajaran, kita menentukan kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya anak tidak jenuh, minimal tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Anak-anak itu contohnya saya dulu ya pernah kita dengan materi song lagu ya ketika kita memutarkan lagu-lagu jadul, mereka tidak lagu apa itu, tapi ketika diputarkan lagu-lagu yang baru, mereka happy. Intinya pendekatannya sebetulnya kita pintar-pintar milih lah materi yang lagi hype-nya apa sih, yang lagi boom di sekitar anak-anak itu apa gitu ya, itu aja. Peluang apa saja atau strategi apa saja yang bisa meningkatkan minat peserta didik saat pelajaran itu dirasa sulit? Kalau saya misalnya pelajaran yang sulit itu kan kalimat pasif yang berat-berat itu yang mikirnya sebenarnya tidak sulit tapi kompleks. Itu kadang saya saya tidak pasang target yang tinggi-tinggi, karena memang kalau saya pasang target dalam arti harus gini, maksudnya pasang target tetap, tapi jangan terlalu tinggi. Tapi yang jelas ketika saat itu saya harus memang benar-benar mendampingi, terutama anak-anak yang kemampuannya kurang lah, itu yang memang harus dijagani saja kadang lepas gitu loh. Jadi kalau untuk anak pinter sepertinya untuk yang materi berat bisa, tapi yang ini. Terus bagaimana itu kan strateginya kita membuat mereka itu satu, jangan merasa berat dulu. Kalau sudah diberitahu ini materinya agak berat sulit, anak-anak malah down dulu. Jadi dengan istilahnya kita kuatkan mereka, ini enggak begitu sulit kok, kata orang siapa lo ini. Bagaimana kita itu harus membangkitkan moral mereka ya, jadi jangan dibuat down, tapi harus kita motivasi. Dan bagaimana kita itu ya variasi, ketika serius ya memang kadang ini dibuat main-main, nggak bisa, bahkan kalau misalnya kalimat pas menjelaskan kita sambil gocekan itu biasanya juga mereka ada satu anak yang mungkin nggak cocok apa-apa. Yang jelas gimana mereka itu nyaman dulu saja, jangan sampai stres dulu dengan materi yang berat. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu terkait melanjutkan yang tadi ya, untuk peserta didik, kira-kira apa saja hambatan yang timbul gitu ya terkait dengan siswa yang punya kemampuan terbatas atau dalam takut mengambil resiko atau kurang berani untuk bertanya atau ya pendekatannya yang pertama ya memotivasi, yang kedua ya pendekatan secara personal ya. Kadang-kadang mereka tapi risih juga sih kalau dideketin itu malah di dewe. Malah menghindar. Jangan sampai dideketin sama, padahal kita sebetulnya tujuannya untuk biar pendekatan itu biar mereka ya nanti paham lah dengan apa yang dipelajari. Mereka kadang-kadang menghindar. Jangan sampai dideketin, caranya gimana? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan-pertanyaan yang penting gitu.
Kalau misalnya kadang anak-anak itu kan juga punya ide-ide yang out of the box ya. Kadang membuat kita itu jadi merasa sangat bangga tapi juga merasa apa ya? Nah, istilahnya itu kalau anak saya saja bagus seperti ini kan. Kenapa misalnya dulu ketika ada teks prosedur itu saya agak kaget ketika anak itu di kelas bawa ular. Jadi ular bener-bener bawa ular piton kecil gitu kan, itu ide-ide yang saya menurut saya out of the box dan itu sangat saya mau marah gimana karena dia memang pengen membuat kejutan. Saya suruh mereka untuk praktek di depan menerangkan, ada yang buat teh gampangan sih itu bawa dibungkus gitu terus dibuka ulo Melayu, dia mempraktekkan cara memandikan ular. Out of the box. Saya ini saat itu jadi istilahnya saya beritahu, gue nggak bawa ulang nek ucul neng kono udah 10 tahun jadi monster mangan itu. Karena saat itu saya sendiri khawatir. Tapi anak-anak yang seperti ini kan kadang membuat kita prihatin ya, dalam arti bukan prihatin tapi sangat sangat tersentuh dengan mereka saja sampai sebegitunya. Bagaimana cara biar anak-anak yang lain tertular, misalnya biar ide-ide mereka besar keluar, ya satu yang istilahnya diberi kesempatan dan jangan hanya terfokus pada anak-anak yang kadang anak itu perlu dicutek, jadi perlu ya harus jeli. Ini anak yang kadang dia tipenya tidak ekspresif, cuman dipendem. Nah anak-anak yang karakternya agak pendiam ini kan kita yang harus. Tapi nek sing wis ekspresif ra dikon critoe ra mandek. Soalnya banyak Tapi yang kalau anak yang anteng itu, tapi diem banget lah. itu benar. Banyak. Anak-anak yang pintar diem ini yang idenya kadang tidak keluar. Ya kemarin ada pentas pensi kan ide-idenya lucu-lucu. Bagaimana mereka juga. Ya kita Pak Kono itu sampai terharu, kok bisa gitu loh anak SMP kelas 7 bisa pentas seperti itu, mengkoordinir segitu banyak teman-teman tampil bagus. Itu punya prosesnya panjang banget, melelahkan dan memakan biaya banyak. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan ide-ide besar tadi ya Bapak Ibu. Nah, kegiatan belajar apa yang itu akan menampilkan kemampuan puncak dari siswa? Anak-anak itu kan kalau bahasa Inggris ya terutama ya, itu yang agak ringan kan yang reseptif, sing membaca sama listening itu reseptif tapi sulit. Nah memang puncaknya itu ketika mereka bisa speaking, jadi speaking spontaneous itu yang mereka jadi kalau mereka sudah kadang kalau misalnya writing itu kan masih tidak salah di setip grammar, tapi kalau speaking spontaneous itu kan itu yang memang tingkatannya kadang kita tahu nih pas ngomong lali kabeh, jadi bahasa Inggrisnya jeruk ini apa ya, padahal pas tertulis bisa, tapi ketika pas ngomong spontan, kata yang mudah pun kadang lupa. Jadi kalau mereka sudah bisa misalnya kita kegiatannya memberikan dia speaking, terus ada pertanyaan-pertanyaan spontan, kalau mereka sudah bisa iya. Jadi saya memang untuk yang saya tuntut kalau itu di speaking, speaking kalau sudah yang spontan. Tapi untuk anak kalau speaking spontan itu SMP belum bisa. Jadi ya tetap mereka istilahnya ya memang yang sifatnya produktif. Produktif itu ya membuat dalam arti bisa menulis dan speaking. Lalu untuk terkait upaya tadi kan speaking ya Pak, upaya maksimal, apakah ada pekerjaan di luar sekolah gitu ya atau pengalaman yang dibutuhkan siswa supaya speakingnya bisa maksimal atau spontan tadi? Ikut lomba. Sebenarnya kita pengennya itu kan Ada speaking club maunya tapi kemarin itu ada bule dari enggak apa-apa ya dari Spanyol itu mau sebenarnya hari itu ada istilahnya kalau ngomong meskipun ringan-ringan daily conversation, tapi kalau sudah dengan native speaker itu kan mereka tidak pede. tidak membaca, tidak ini kan itu sudah kalau sudah bisa itu bagus. Meskipun hanya speaking ringan. Kalau sudah speaking meskipun yang sederhana. Kalau untuk speaking yang berat yang anak SMP.
Nah, paling hanya untuk siswa-siswa tertentu ya, kita ya ada lomba-lomba, ikutan lomba speech contest kemarin di SMP 1 MGMP itu anak sini ada yang masuk 8 besar dari 45 peserta, lumayan sih ya. Tapi tidak semua, yang pada dasarnya mereka tuh pada nggak confidence loh, nggak percaya diri untuk berbicara. Ini sebenarnya kalau untuk speaking itu kita sebenarnya desain ya. Misalnya satu-satu tes anak, misalnya materi itu berpasangan caranya, materi interaktif, yang satu nyuruh, yang satu berbuat, itu kan speaking dalam arti kalau memang dikonsep dulu ya akhirnya jadi hafalan. lebih baik kalau memang spontan itu yang jadi, tapi untuk yang pemula-pemula ya, tapi yang ringan-ringan saja. Baik Bapak Ibu, pertanyaan akan dilanjutkan dengan saya. Bagaimana cara Bapak Ibu memandu peserta didik untuk memahami mereka menemukan ide-ide penting? Ya mungkin di kelas 9 juga bisa ya, untuk reportnya kita mengambil tema tentang sosmed gitu kan. Anak-anak seneng banget tuh dengan main-main sosmed. Nah, ide-ide apa yang bisa, jadi kalian jangan hanya scrolling aja, kalau bisa punya ide yang bisa membuat yang bermanfaat lah gitu lah. Salah satunya itu. Baik Bapak Ibu, di pertanyaan kedua ada bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri atau umpan balik. Refleksi berarti. Ya, memang itu kan anak-anak sudah membuat suatu karya ya, suatu hasil atau sudah membuat unjuk tadi. Terus kita biasanya melakukan refleksi ataupun koreksi. Jadi biasanya kalau saya misalnya di speaking, biasanya anak-anak yang speakingnya bagus, bentuk videonya bagus, materinya saya dari tindak lanjut jadi materi listening. Jadi yang terbaik materi dialognya akan saya jadikan materi listening. Tapi untuk yang baik ini tadi kadang ada salah-salahnya. Saya minta untuk pas ini direvisi ya, pas ini dikata. Mereka mungkin membuat rekaman ulang, terus diberikan ke saya jadikan materi listening. Jadi teman-teman itu materi listening kadang tidak listening, pure listening ya. Ada video di mana di situ temennya yang jadi tokoh dialog itu. Dan memang ada yang merasa tidak adil kok, materi temennya yang dipakai. Kenapa kalau begitu kan temennya yang dipakai itu sudah tahu lebih dulu. Ya nggak adilnya kan di situ. Tapi saya biasanya lah buat apa saya pakai materi di internet, wong anak-anak kita sudah bagus. Toh mereka pun tahu dialognya tapi pertanyaannya tidak tahu. Ya saya hanya ingin mengapresiasi saja biar saat itu ketika mereka besok yang materinya bagus saya share di ini mereka sudah pada ini menjadikan mereka lebih termotivasi untuk membuat video lebih baik. Tapi tetap ketika jadi materi listening ada revisi. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mendorong mereka merenungkan hasil kinerja mereka? Ya salah satunya dengan melalui refleksi ya. Dengan melalui refleksi kan ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa di situ. Salah satunya adalah merefleksi, merenungkan apa yang sudah kalian dapat hari ini, bagaimana perasaannya itu dengan melakukan refleksi. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya peserta didik itu untuk dibimbing melakukan penilaian diri, refleksi, evaluasi tersebut? Sebelumnya sebelum kita melakukan refleksi, kita kan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya, salah satunya ada mungkin yang penilaian dengan teman sejawat, dengan teman sebaya refleksinya bisa seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Kalau kemarin berdasarkan yang saya pelajari yang pernah dapatkan, refleksi itu penting setiap pertemuan. Kalau bisa minimal 5 menit terakhir itu harus ada refleksinya, supaya kita tahu apa sih yang mereka dapatkan dan apa yang mereka alami gitu loh. Jadi dari situ selain untuk anak sendiri berefleksi, kita juga sebagai guru jadi tahu kekurangan kita apa gitu.
Baik, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana Bapak dan Ibu membantu peserta didik untuk memahami apa yang telah mereka pelajari dan apa yang perlu mereka tingkatkan lebih lanjut. Tiap anak kan beda ya, jadi perhatian kita itu juga harusnya sama tapi tidak bisa disamakan. Karena memang kondisi anak kita kan beda-beda. Jadi memang saya tidak munafik untuk yang pintar itu kadang dia jalan sendiri bisa. Tapi yang kurang ini yang memang agak dikasih perhatian, memotivasinya atau mendekatinya perhatiannya memang agak lebih. Jadi kalau yang rata-rata ya proporsinya memang beda lah dalam arti tingkat prioritasnya itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah tujuan pembelajaran? Gaya belajar kemarin ada tipe auditori, tipe visual, tipe ini. Karena kemarin memang ketika kesepakatan dengan dosen gitu loh. Jadi ternyata kita tidak bisa menitikkan di satu gaya belajar. Jadi semuanya diakomodir. Jadi dengan cara bergantian. Oh pas ini kita mengakomodir yang visual, pas ini. Jadi malah semuanya mengalami. Ya. Dan memang rata-rata kalau kemarin di satu kelas itu saya lihat gaya belajarnya itu yang paling sedikit itu yang auditori. Rata-rata visual, audio visual. Kemarin presentasinya kalau audio visual itu ada saya hitungan 1 kelas 32 itu yang audio pure auditory itu mungkin hanya 4 atau 5, sementara yang audio visual itu bisa 20. Biasa. Jadi mengakomodir yang auditori ini sedikit bocah ini. Itu dari hasil ini loh, satu lembaga yang kredibel loh, karena memang kita pakai kita memang pakai lembaga jadi diagnostic center yang memang benar-benar kredibel, hasilnya seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Jadi kalau misalnya mengajar tentang prosedur itu ya lebih baik dengan demonstrasi, jangan hanya ngomong saja, karena lebih bagus ketika kemarin kalau praktek nggak apa-apa sih, lebih bagus cara membuatnya dengan itu demo itu bagus sesuai. Terus kalau tidak ya sulit bawa kompor, bawa kelas, mending pakai video dengan benar-benar kegiatan masa itu lebih. Jadi disesuaikan. Kalau bisa ya pembelajaran itu mendekati dengan kehidupan apa yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tuh mintanya contoh-contoh itu yang real gitu loh. Seperti di kelas 8 misalnya ketika saya memberikan materi degree of comparison itu membandingkan, mereka saya minta untuk membawa barang-barang yang bisa dibandingkan harganya, bentuk besar-besar itu mereka senang. Jadi supaya mereka bangkit termotivasi untuk mau belajar tentang degree of comparison, ya kita melalui pendekatannya bawa ke yang kehidupan nyata aja. Mereka mau membandingkan apa, misalnya harganya, mau kan bawa barang dari rumah, jam tangan sama dengan yang harganya beda, kemudian ukuran besar kecilnya itu mereka bawa. Kalau yang misalnya agak-agak males, mereka cuma ngeprint produk-produk yang enggak. Tapi kalau yang mereka antusias, mereka kan bawa barang yang mereka bisa bandingkan. Nanti di depan mereka presentasi, barang ini lebih mahal dari ini, gitu, dan seterusnya gitu. Menurut Bapak Ibu, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Bagi guru apa bagi murid? Sebagai guru. Bagi guru. Okay. Ya pengalamannya otomatis ketika jadi praktek baik kan ya. Apabila hasil yang kita dicantumkan dalam tujuan pembelajaran tercapai, itu sudah menjadi pengalaman terbaik buat kami gitu. Ya menurut saya seperti itu. Ya. Kalau bagi saya ya capaian. Ya. Jadi kalau kita membina anak menang olimpiade itu istilahnya gurunya yang merasa senang, merasa alhamdulillah saya sudah istilahnya kan bisa mengantarkan anak.
Kalau kemarin cuma juara 8 ya. Jadi, tapi alhamdulillah saya pernah ngajar itu di satu sekolah meskipun sudah juara SMP-nya terbaik ya. Tapi ketika kemarin yang saya sangat merasa senang itu ketika nilai anak itu di UAN dia ranking 1 Jawa Tengah secara rata-rata. Jadi kadang sampai saya print itu angkatannya Pak Lukman belum ya? Karena ada satu anak di mana kelasnya itu 7, saya pegang 5 kelas. Di mana ketika di saat itu nilai rata-rata di Jawa Tengah itu ranking 1 bahasa Inggris. Jadi saya kok alhamdulillah jadi sampai sekarang terkenang-kenang. Terus kalau ada lomba olimpiade di Semarang juga dapat emas itu ya. Tapi ketika untuk anak, ketika anak itu sesuai target. Jadi saya biasanya mentarget. Anak ini pinter targetnya harus 9 ke atas, 9 nggak boleh. Kalau kamu pinter nilai kamu 8, kamu gagal ya biasanya. Jadi ya lucu, kayaknya nih target kok cuman akademis, morale anak ya kadang. Tapi kita nggak munafik kadang melihatnya itu secara secara akademis. Tapi sebenarnya yang lebih baik kan kita melihatnya dari karakter. Pinter kalau karakternya kurang bagus kan sayang. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak Ibu meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman saat menyampaikan materi? Di awal pembelajaran ketika ketemu dengan siswa juga saya sudah menyampaikan kalau kita kan belajar bahasa Inggris ini sebagai foreign language ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi mengajak mereka untuk kita ayo belajar bersama gitu. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu pun saya minta maaf, nanti akan saya carikan jawabannya, nanti saya minta bantuan teman sejawat untuk mencarikan jawabannya. Biasanya seperti itu. Pasti tanya, Pak Yoko ini jawabannya apa? Jadi nggak langsung jawab, kalau memang saya nggak tahu saya minta waktu. Biasanya gitu. Jadi jujur. Berkacang hijau. Pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak Ibu mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas saat KBM? Sebetulnya loh ya, kita kurikulum merdeka untuk mengurutkan materi ajar itu kita diberi kebebasan. Tapi ternyata akhir-akhir ini dari pihak MGMP udah membatasi ini loh materi kelas 9 ini urutannya pun sudah ada. Jadinya kita ngikut yang dari MGMP ya Pak ya. Dulu ketika awal dari kurikulum merdeka kita kan termasuk sekolah penggerak termasuk piloting ya. Jadi kita diberi kebebasan untuk memberikan urutan materi kelas ini bebas. Mungkin tidak sama dengan sekolah lain. Nah akhir-akhir ini dari pihak MGMP memberikan batasan agar kita semua sama. Jadinya kembali lagi seperti dulu, kita ada batasan materi untuk urutan-urutannya. Materinya harus jadi sama. Urutan sendiri. Ketika tesnya itu sulit. Karena kita tesnya ikut bareng-bareng dengan setingkat kota kan. Nah, ternyata materinya nggak sama, kasihan. Berarti untuk semua pertanyaan sudah terjawab ya, teman-teman ya. Semoga jawabannya memuaskan dan mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan. Pertanyaannya kombat ya. Itu tadi pertanyaan angel banget. Jadi kenapa di satu pertanyaan hal yang berontongan gitu? Iya, karena keterbatasan dan kemampuan kami ya terbatas juga ya. Mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan. Kita hanya menjalankan kalau suruh menerangkan ulang itu ya susah. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Yuyun, Pak Yoko. Dapat disimpulkan ya Bu bahwa pembelajaran tentang UBD ini suatu tujuan itu disusun pada awal kurikulum atau suatu pembelajaran, sama seperti pendapat Bu Yuyun bahwa tujuan pembelajaran itu penting untuk mengatur arah terkait pembelajaran tersebut. Oke, betul. Untuk pendekatan pembelajaran yang Bu Yuyun dan Pak Yoko lakukan itu konteks konten-konten materi itu disesuaikan dengan zaman anak-anak sehingga pembelajaran itu lebih relevan. Terus untuk strategi pembelajarannya memberikan dorongan dan motivasi agar anak-anak itu ide-idenya lebih terarah seperti itu. Ya, baik. Berikut begitu saja ya teman-teman. Sudah ya untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak Yoko dan Bu Yuyun atas waktunya. Kalau misal ada kesalahan dari kami dalam pertanyaannya juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Ulang ya.